Ya, saya pikir ini apa namanya, bukan hanya untuk ini mendorong semangat juga untuk para yang saat ini sakit, untuk mereka bahwa bisa disembuhkan gitu. Nah, karena itu kita terus menerus lakukan, karena supaya jadwal itu terpenuhi gitu, jadwal swab, jadwal itu terpenuhi sehingga kita bisa pantau untuk proses kesembuhannya. Karena kalau swab itu terlambat, sebetulnya dia udah sembuh. Tapi kemudian kita nggak swab, bisa saja dia tertular kembali karena kita nggak lakukan pemisahan. Misalkan kalau dia rawat jalan di rumah. Karena kemarin yang 300 sembuh itu 254 itu rawat jalan. Jadi ada di rumah yang dipantau oleh puskesmas kesehatannya. Itu. Nah, kemudian juga yang hari kedua 254 itu juga hampir 90% itu yang sembuh di rumah. Jadi yang perawatan jalan. Nah, di rumah itu ada yang sakit, ada yang sembuh. Karena itu kalau kita lakukan swab, dia sembuh maka kita pisahkan lagi dia. Mereka harus pisah. Atau yang sakit itu kita pisahkan gitu. Seperti itu. Bu, artinya harus ini untuk pelonggaran PSBB juga nanti Bu ya diajukan. Mudah-mudahan ya, karena ya kita nggak bisa nahan karena ini ada permasalahan masalah ekonomi dan sebagainya. Mereka harus bisa nyari makan. Cuman terus terang protokolnya saya detailkan dan saya lebih kita detailkan. Nantinya untuk misalkan itu dilonggarkan PSBB dicabut, protokolnya justru lebih ketat. Karena supaya ya kita semua disiplin, karena kita belum bebas 100%, jadi artinya kita harus lakukan protokol yang ketat. Mulai nanti bagaimana di restoran, nanti bagaimana di warung, bahkan kita juga atur pembayarannya, cara membayar menggunakan uang itu cara nerimanya bagaimana. Contohnya misalkan nanti toko pakaian ya kita agak sedikit, tidak boleh dicoba. Kemudian cara pakaian dia tidak boleh memegang, tapi dia hanya nunjuk, kemudian SPG-nya atau penjualnya menunjukkan, tidak boleh dipegang. Nah, kemudian kita juga akan upayakan rapid test seluruh pegawai, seluruh SPG di mall maupun itu. Mudah-mudahan kami punya alat rapid testnya sehingga saat itu kembali maka bisa ya normal dalam ikatan yang disebut Pak Presiden new normal. Itu kita benar yakin bahwa pegawai itu telah sehat. Ya, dia sehat gitu. Jadi nanti kita akan melakukan rapid. Mudah-mudahan ini saya sudah mohon ke Pak Menteri, nanti kalau kita ada rapid kita akan prioritaskan itu pegawai minimarket, pegawai supermarket, pegawai mall, pegawai toko-toko itu kita pasar hampir semua sudah. Jadi kita sudah tahu positioningnya, dan mereka yang positif pun kan sudah nggak di pasar, itu sudah kita rawat. Nah, yang belum itu di situ. Nanti kalau kita lakukan rapid massal, nah kemudian kita akan tahu positioningnya sehingga pengunjung pun dia aman, termasuk nanti cleaning service, satpam dan sebagainya. Seperti itu. Kira-kira mungkin PSBB perlu diperpanjang atau justru untuk saat ini? Ya. Bagaimana kajiannya? Kalau mudah-mudahan usulan saya diterima, kita tidak lakukan itu, tapi tadi protokol diperketat. Jadi protokol itu yang harus dijalankan, karena tadi saya sampaikan ini menyangkut masalah ekonomi warga, jangan sampai kemudian
dia tidak bekerja kan kita nggak bisa lihat. Kalau mall terus down gini turun, dia kan juga SPG-nya bisa dipecat gitu. Nah ini nggak bisa, jadi harus kita mulai tadi yang saya sampaikan. Makanya mudah-mudahan kami segera dapat rapid, nanti kita prioritaskan itu. Sehingga warga pun warga pun bisa tenang gitu kalau misalkan dia, oh ya saya mau kerja. Sampai kita atur nanti kursinya, tidak boleh kursi panjang, tapi kursinya harus sendiri-sendiri, jaraknya demikian. Tidak boleh itu, tidak boleh ini, itu. Ya, yang boleh ini, yang boleh itu. Sudah mulai memasuki new normal. Iya. Bu, usulannya disampaikan kemana, Bu? Usulan apa? Dilonggarkan PSBB. Pelonggaran tidak. Iya, mudah-mudahan nanti kami bisa diterima usulan kita ke Bu Gubernur. Berarti sudah diusulkan? Belum, lagi teman-teman lagi bahas itu. Mudah-mudahan seperti itu, karena sekali lagi saya kan khawatir kayak hotel, kayak restoran itu kalau nggak bisa mulai dihidupkan kan mereka nanti pegawainya diberhentikan dan sebagainya kan karena nggak mungkin membayar orang terus dalam posisi nganggur terus mereka tidak punya income. Begitu ya. Oke, terima kasih, Bu.